Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Mari kita mulai. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Hadis riwayat Muslim nomor 3245, Kitab Peradilan, bab 8 tentang perbedaan pendapat antar para mustahid. Saya ulangi, kita lihat hadis riwayat Muslim nomor 3245, Kitab Peradilan, bab 8 tentang perbedaan pendapat antar para mustahid. Hadis riwayat Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika dua orang wanita sedang bersama anak mereka, tiba-tiba datanglah seekor serigala membawa anak salah seorang dari mereka. Lalu wanita yang satu berkata kepada yang lain, yang dibawa lari serigala itu adalah anakmu. Yang lain mengatakan, tidak, anakmu lah yang dibawa. Lalu mereka berdua meminta keputusan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu ia memutuskan untuk wanita yang lebih tua. Kemudian keluarlah keduanya menghadap Sulaiman bin Daud alaihissalam dan menceritakan perkara itu kepadanya. Sulaiman berkata, ambillah pisau, aku akan membelahnya untuk kalian berdua. Maka berkatalah wanita yang lebih muda, semoga Allah tidak merahmatimu, janganlah dia dipotong, ia adalah anaknya. Maka Sulaiman memutuskan untuk yang lebih muda. Ini penjelasan saya terhadap hadis riwayat Muslim nomor 3245 tersebut tentang dua wanita yang berselisih memperebutkan seorang anak. Ini penjelasan dari saya tentang hadis riwayat Muslim nomor 3245 tentang dua wanita yang memperebutkan anaknya. Muhammad SAW merubah-rubah kisah Raja Salomo dalam Alkitab orang Kristen. Saya mengatakan Muhammad SAW merubah-rubah kisah Raja Salomo dalam Alkitab orang Kristen karena saya dapat membuktikan ada kisah yang belum dirubah dan ada kisah yang sudah dirubah. Tidak seperti Aulo SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani sudah merubah-rubah Taurat dan Injil, tetapi tidak bisa membuktikan mana Taurat dan Injil yang asli yang belum dirubah-rubah itu. Kita lihat Alkitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Kita lihat Alkitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu,
kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Itulah kisah Alkitab Raja Salomo dengan dua perempuan yang memperebutkan anaknya, yang dirubah oleh Muhammad dalam hadis riwayat Muslim nomor 3245. Jadi Muhammad SAW merubah-rubah kisah Raja Salomo dalam Alkitab orang Kristen. Saya mengatakan Muhammad SAW merubah-rubah kisah Raja Salomo dalam Alkitab orang Kristen karena saya dapat membuktikan ada kisah yang belum dirubah dan ada kisah yang sudah dirubah. Tidak seperti Aulo SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani sudah merubah-rubah Taurat dan Injil, tetapi tidak bisa membuktikan mana Taurat dan Injil yang asli yang belum dirubah-rubah itu. Oke, kita lihat Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 13. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 41. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang Yahudi, Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepadamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang besar. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 34. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 34. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat janji-janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari rasul-rasul itu. Kita lihat surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita lihat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 27. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Sedangkan Al-Quran juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi merubah firman Allah di dalam Taurat. Jadi ada pertentangan antara ayat Al-Quran yang satu dengan ayat Al-Quran yang lain. Ayat Al-Quran yang satu mengatakan tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimat Allah. Al-Quran juga mengatakan orang-orang Yahudi merubah
kalimat-kalimat Allah di dalam Taurat. Jadi ayat yang satu dengan ayat yang lain saling bertentangan. Jadi inilah bukti bahwa Al-Quran bukan firman Allah, bukan firman Tuhan, karena ayat-ayatnya saling bertentangan. Dan Muhammad telah merubah kisah Salomo dalam Alkitab orang Kristen tentang dua wanita yang memperebutkan anaknya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.